Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian mencoba untuk menghitung menjumlah nikmatku, kata Allah, maka sungguh pasti dan pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, jikalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti dan pasti aku akan menambahkannya. Dan jikalau kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Berdasarkan dari ayat yang telah kita bawakan, kita bisa melihat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang sangat banyak yang mengharuskan adanya kesyukuran dari kita seluruhnya. Kesyukuran inilah yang akan membuat nikmat tersebut semakin bertambah. Apakah bertambah kuantitasnya ataukah bertambah kualitasnya? Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah kepada hamba-hambanya untuk senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa menghitung, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di suasana yang paling indah, bermajlis ilmu agama, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza marantum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Jikalau kalian melewati dari taman-taman surga, maka hendaknya kalian mendekat. Taman-taman surga disebutkan oleh para ulama itulah yang disebut dengan majalis al-'ilm, majelis ilmu agama. Oleh karenanya, kesempatan yang ringkas ini saya mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada seluruhnya agar senantiasa kita memperbanyak kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar jelas jalannya orang-orang mujrim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Kata beliau, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk menyampaikan kebaikan apa yang dia ketahui untuk umatnya. Satu, yang kedua, kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan dari kejelekan apa yang mereka ketahui dari umatnya. Maka tugas nabi dan rasul di muka bumi ini untuk menjelaskan jalan-jalan kebaikan dan memperingatkan umatnya dari jalan-jalan keburukan. Jalan yang benar itulah yang disebut dengan as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim adalah jalan yang berada
di atas pertengahan di antara dua kutub yang menyesatkan. Kutub yang pertama adalah kutub yang menyepelekan. Kutub yang kedua yaitu yang ekstrim dan gulu dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini sebagai umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat di sini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan umat ini sebagai umat yang pertengahan. Tidak menyepelekan dan tidak juga ekstrim dan gulu dalam beragama. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata beliau, "Fa innal firqata an-najiyah ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalika kama yu'minuna bima akhbara Allah bihi fi kitabih min ghairi tahrifin wala ta'tilin min ghairi takyifin wala tamthilin bal humul wasat fi firqil ummah kama anna al-ummah hiya al-wasat fil umam." Setelah beliau menyebutkan bagaimana wajibnya seorang muslim dan muslimah untuk mengimani dari setiap apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat, maka beliau menerangkan bagaimana karakter dari ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan bahwa sungguh umat ini atau sungguh bahwa al-firqatun najiyah ahli sunnati wal jamaah, mereka berada dalam pertengahan di antara semua kelompok-kelompok yang ada. Sebagaimana umat ini yaitu umat Islam, mereka berada dalam pertengahan di antara agama-agama yang lainnya, di antara umat-umat yang lainnya. Inilah karakter dan sifat dari umat Muhammad SAW yang senantiasa berjalan di atas jalan pertengahan. Oleh karenanya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui jalan-jalan apa saja yang bisa menyesatkan seorang hamba. Terjadinya dari berbagai penyimpangan dan kerusakan di muka bumi ini, sebabnya ada dua. Kalau bukan dia menyepelekan, mengabaikan agama, tidak peduli dengan agama Islam, atau yang kedua dia ekstrim dalam beragama, terlalu berlebih-lebihan. Jadi ada manusia memang dia senangnya mengabaikan agama, tidak peduli dengan agama Islam. Seakan-akan agama Islam ini hanyalah sebuah kepentingan dari seorang ulama, seorang dai. Dia tidak merasa ada tanggung jawab untuk menjalankan agama Islam. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang menyepelekan. Nah, menyepelekan seperti ini adalah jalan-jalan kesesatan yang bisa mengakibatkan seorang hamba terjauhkan dari jalan yang benar. Yang kedua, itulah yang disebut dengan al-ghulu fid din, ekstrim dalam beragama. Dia taat beragama, tapi konsepnya tidak benar, jalannya tidak benar. Ada sifat berlebih-lebihan dalam beragama. Dia mengerjakan salat, tapi salatnya secara berlebih-lebihan, secara serampangan. Inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya kita diperintahkan untuk menempuh sebuah jalan yang jalan pertengahan, bukan jalan yang mengarah kepada kanan atau ke kiri. Di antara sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada penyimpangan, seperti apa yang akan kita sebutkan pada malam hari ini adalah al-ghulu fi salihin. Itu bagaimana seorang dia ekstrim dan berlebih-lebihan dalam terhadap orang-orang salih. Awal kali yang terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, sebabnya adalah adanya sikap berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang salih. Seperti yang diterangkan oleh para ulama, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Nuh, Allah mengatakan, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra."
Allah menghikayatkan ucapannya, ya, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, mereka mengatakan kepada mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, qalu la tadharunna alihatakum. Janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Ya. Wala tadharunna waddan, dan janganlah kalian meninggalkan waddan. Dan jangan pula kalian meninggalkan suwa', dan tidak pula yaghus, dan tidak pula ya'uq, dan juga tidak pula nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan wad, suwa', yaghus, ya'uq, dan nasra. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, hadhihi asma rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang yang telah disebutkan tadi adalah 5 orang salih di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika orang-orang salih ini mereka sudah wafat, maka syaitan memberikan wahyu kepada manusia-manusia setelahnya. Apa wahyunya? Anansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Kan dari orang-orang saleh sudah meninggal, kemudian datang orang berikutnya. Maka syaitan memberikan wahyu kepada orang-orang yang datang setelah mereka tadi. Wahyunya berupa agar dibuatkan gambar-gambar orang-orang saleh tadi. Dibuatkan gambar-gambar, maksudnya apa? Supaya mengingat jasa-jasa dan kesalehan dari orang-orang saleh tadi. Hanya itu saja. Syaitan memperdaya manusia. Syaitan mewahyukan kepada orang-orang yang datang setelahnya untuk membuat gambar-gambar. Belum disembah orang tersebut, hanya dibuatkan gambar supaya bisa mengenang jasa dan kebaikan orang saleh tadi. Kemudian wasammu bi asma'ihim, dan gambar-gambar ini diberikan nama sesuai dengan nama-nama orang saleh. Fafa'alu, dan mereka pun mentaati wahyu dari syaitan. Walam tu'bad, dan di masa itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiya al-'ain ubidat. Ketika orang-orang yang sudah membuat gambar tadi, mereka sudah meninggal juga, sudah wafat juga. Wa nusiya al-'ain, dan ilmu sudah dilupakan, maksudnya ilmu tentang tauhid, ubidat. Gambar itu tadi sudah disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang hadis yang kita bacakan tadi, bahwa di antara akar dan sebab muncul kesyirikan di muka bumi pertama kali adalah muncul dari ekstrim dalam beragama. Ekstrim terhadap orang-orang saleh. Secara berlebihan. Kita mengakui bahwasanya orang-orang saleh harus diagungkan, harus dimuliakan. Tapi tidak mesti mengagungkan mereka dengan cara berlebihan. Sampai harus memberikan ibadah kepada mereka, sampai harus memuji mereka secara berlebihan, memposisikan mereka tidak pada tempatnya. Ini perkara yang terlarang. Oleh karenanya Rasulullah SAW telah memperingatkan di dalam haditsnya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani mereka berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun. Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita ketahui bersama adanya agama Nasrani yang sumber pemikiran mereka adalah ekstrim terhadap Nabi Isa alaihi salam. Tidaklah Isa disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena adanya sifat ghulu tadi, ekstrim dalam menyikapi orang-orang saleh. Padahal harusnya kita
mengimani beliau alaihi salam sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, bahwasanya Isa bin Maryam adalah salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus ke muka bumi untuk berdakwah kepada Bani Israel. Iya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana ucapan Isa bin Maryam kepada Bani Israel. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ketika Isa bin Maryam mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau adalah seorang rasul dan bukan dijadikan sebagai anak Tuhan, tidak. Beliau adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sesungguhnya saya adalah rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel. Dan beliau mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Inilah Nabi Isa alaihissalam yang kita diwajibkan untuk beriman kepadanya. Tapi beriman di sini, beriman bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti anggapan dari orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Isa bin Maryam. Karena perlu diketahui orang-orang Nasrani, mereka dalam menyikapi Isa bin Maryam ini, ada 3 kelompok yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ada sebagian dari orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ucapan mereka Allah sudah ancam. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan berkata orang-orang kafir, yaitu orang-orang Nasrani, sesungguhnya Allah telah mengambil anak. Itulah tadi. Mereka menganggap bahwa Isa bin Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah mengatakan, sesungguhnya mereka orang-orang kafir telah mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman telah mengambil anak. Kemudian Allah mengancam ucapan mereka. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu terbelah. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir saja langit terbelah. Hampir saja bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir gunung itu hancur berkeping-keping. An da'u lirrahmani walada, disebabkan karena mereka mengucapkan bahwasanya Allah mempunyai anak. Ini satu kelompok dari orang-orang Nasrani. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam, Nabi Isa adalah satu dari 3 Tuhan yang ada. Dan juga ucapan seperti ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Dan telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah satu dari 3 Tuhan. Telah kafir mereka. Ini di kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Dan juga Allah telah menghukumi ucapan mereka dengan kekufuran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Oleh karenanya jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwasanya keimanan seorang muslim terhadap Nabi Isa alaihissalam itu ternyata lebih sempurna daripada keimanan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Saya ulangi bahwasanya keimanan seorang muslim terhadap Nabi Isa alaihissalam itu lebih sempurna daripada keimanan orang Nasrani kepada Nabi Isa sendiri. Wujud kesempurnaan keimanan kepada Nabi Isa adalah dengan cara beriman kepada Nabi setelahnya,
yaitu nabi penutup, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya dari kesempatan yang ringkas kali ini, saya mengajak kepada kawan-kawan Nasrani yang mendengarkan kajian ini. Perhatikan bahwa saya di dalam kitab Injil tidak pernah disebutkan bahwa saya Isa bin Maryam itu mengaku sebagai anak Tuhan atau mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia mengatakan kepada orang, sembahlah aku. Tidak pernah. Bahkan yang ada dalam kitab Injil, sebelum direvisi, sebelum terjadi perubahan, adalah sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Maidah. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah kata Allah. Ketika Allah mengatakan kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Iya. Nabi Isa mengingkari itu semuanya. Beliau tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Dan juga beliau tidak pernah menyuruhkan Bani Israel untuk menyembah dirinya dan menyembah ibunya. Beliau mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku ucapkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian. Inilah keimanan seorang muslim terhadap Nabi Isa alaihissalam. Yang mereka mengimani bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bukan anak Tuhan atau bukan sebagai Tuhan. Makanya penyimpangan yang terjadi di kalangan orang-orang Nasrani disebabkan karena mereka gulu ekstrim dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Menganggap bahwasanya dia adalah anak Allah, menganggap bahwasanya dia adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kita katakan tadi bahwa ucapan seperti ini adalah ucapan kekufuran. Dan sekali lagi saya katakan kepada siapa saja yang mendengarkan kajian ini dari kalangan non-muslim, saya mengajak kepada kalian. Seperti Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ketika Rasulullah SAW menyurati kepada Heraklius, pemimpin Romawi, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, bin Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah ila Herakla azimir Rum, kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Aslim taslam yu'tika Allahum ajraka marratain. Wahai Heraklius, masuk Islamlah engkau. Jikalau engkau masuk Islam, maka sungguh engkau akan mendapatkan keselamatan. Wa yu'tika Allahu ajraka marratain. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau pahala 2 kali lipat. Maka saya katakan kepada kalian yang masih beragama non-muslim, siapapun kalian itu, apapun agama kalian, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jikalau kalian beriman kepada Nabi Muhammad, itu artinya kalian tidak mencela Nabi Isa alaihissalam. Berbeda halnya ketika kalian beriman kepada Nabi Isa, menganggap bahwasanya dia adalah anak Tuhan, menganggap bahwasanya dia adalah satu dari 3 Tuhan, atau menganggap bahwasanya Isa adalah Allah, adalah Isa. Itu artinya kalian telah mencela Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi, seperti Allah firmankan dalam surah Maryam, ketika Maryam sudah dituduh dari orang-orang sekitar, dituduh dengan tuduhan keji. Kita ketahui bersama bagaimana cerita dari Maryam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau seorang anak. Tapi anak tersebut itu muncul di rahimnya tanpa hubungan suami istri. Maka ketika beliau mengandung, kemudian ternyata kandungannya semakin besar, dan pada akhirnya belum pun melahirkan seorang anak.
Dan muncullah kekhawatiran di jiwa beliau. Apa yang beliau harus ucapkan kepada manusia? Padahal beliau tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki, dan beliau juga bukan seorang pezina. Dia bawalah anak tersebut ke hadapan manusia. Maka manusia mengatakan, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya." Wahai Maryam, apa-apaan ini? Kamu tadinya adalah seorang perempuan yang sangat taat beragama. Kamu sibuk beragama di Masjidil Aqsa. Bahkan kamu membuat sebuah tempat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba kamu datang kepada kami yang membawa seorang anak. Ini perkara yang sangat menakjubkan, wahai Maryam. Sesungguhnya bapakmu bukan seorang yang bejat dan ibumu bukan seorang pezina. Apa-apaan ini, wahai Maryam? Maka Maryam tidak bisa berbicara karena dia sudah bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara. Dan Allah memang mewahyukan kepada Maryam, jangan engkau berbicara. Nanti Allah yang turun tangan, Allah yang akan membereskan semuanya. Fa'asyarat ilaihi, maka Maryam pun mengisyaratkan kepada anaknya. Maksudnya, bicaralah kalian kepada anak ini, saya tidak perlu berbicara. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Wahai Maryam, apakah kamu gila? Bagaimana caranya kamu berbicara kepada seorang anak yang masih dalam gendongan? Saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Berbicara di masih kecil. Qala inni abdullah. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Heran manusia ini, anak kecil masih dalam gendongan sudah berbicara. Qala inni abdullah. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Atani al-kitab. Allah berikan kepada saya al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dan Allah berikan kepada saya, dan Allah jadikan saya sebagai seorang nabi. Jadi memang Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi. Seperti ucapan beliau sendiri, wa ja'alani nabiyya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan saya sebagai seorang nabi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Allah mewasiatkan kepada saya untuk senantiasa mengerjakan salat, membayar zakat selama saya masih hidup. Itulah Isa bin Maryam yang diyakini oleh umat Islam versi Al-Quran Al-Karim, bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah layaknya seperti nabi-nabi yang lainnya. Beliau dilahirkan dari seorang perempuan yang suci. Beliau harus dikandung oleh seorang perempuan yang suci. Beliau harus keluar dari rahimnya seorang perempuan. Beliau juga harus makan. Beliau juga harus minum. Beliau layaknya seperti nabi-nabi yang lain. Maka sungguh keanehan jikalau seandainya ada di kalangan manusia yang ternyata terlalu ekstrim kepada beliau, menjadikan beliau sebagai anak Tuhan atau yang lainnya. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi contoh yang pertama bagaimana problem adanya ekstrim atau gulu terhadap orang-orang saleh. Contoh yang pertama adalah bagaimana kesyirikan dan penyimpangan dari orang-orang Nasrani, dan penyimpangan mereka akibatnya atau akibat dari gulung kepada orang-orang saleh, gulung kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, kita akan sebutkan bagaimana terjadinya dari berbagai penyimpangan. Di antara sebab terbesarnya adalah gulung kepada orang-orang saleh. Apa yang terjadi di kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin dari kalangan orang-orang sufi, ahli tarikat. Ini lain lagi pembahasannya. Ahli tarikat atau orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang sering kali mengkultuskan seseorang secara serampangan. Menganggap habib-habib mereka, memposisikan habib-habib mereka, guru-guru mereka tidak sesuai pada tempatnya.
Seperti yang tersebar di media sosial, ada di antara mereka yang sampai sujud di hadapan Habibnya. Ada di kalangan mereka sampai harus meminum bekas air wudu guru-guru mereka. Iya. Ketahuilah bahwasanya perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dan ini juga hakikat dari kesyirikan. Kalau seandainya ada manusia yang paling berhak untuk diambil berkah darinya, kalau seandainya ada manusia yang paling berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan, diambil berkah, seorang bersujud, meminta kepadanya, siapa itu? Rasulullah SAW itu manusia yang paling berhak untuk kita mengambil berkah darinya. Namun ternyata Nabi SAW sepeninggalan beliau, kita dilarang untuk mengambil berkah dari kuburan beliau, dari tanah beliau, kita dilarang. Nah, apalagi dari orang-orang yang di bawah beliau alaihi salatu wassalam. Tentu tidak pantas lagi. Bukan artinya kita tidak diperintahkan untuk memuliakan, mengagungkan orang-orang saleh, tidak. Tapi maksudnya di sini bagaimana kita menempatkan suatu perkara sesuai pada tempatnya. Orang-orang saleh mereka punya kemuliaan. Orang-orang saleh mereka punya keutamaan. Tapi bukan artinya kita menjadikan mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengalap berkah di kuburan mereka. Kita membaca Quran di sekitar kuburan mereka. Kita meminta hajat kepada mereka. Ini seringkali diperbuat oleh orang-orang sufi dari ahli tarekat. Bagaimana mereka punya kebiasaan di malam-malam tertentu mereka baca Quran di sekitar kuburan wali-wali mereka. Mereka ngalap berkah. Bahkan mereka minta kepada penghuni kubur. Kalau seandainya penghuni kubur tersebut orang-orang saleh, mungkin perkaranya lebih ringan. Namun terkadang orang yang dikubur tersebut orang yang paling bejat, orang yang hanya sekedar dianggap saleh dan ternyata tidak saleh. Sangat mengenaskan perkaranya. Dan ini merupakan kesyirikan yang terjadi di masa Rasulullah SAW, yaitu menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyebutkan bagaimana ucapan orang-orang kafir di masa dahulu, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Sungguh kami tidak beribadah kepada mereka. Ini ucapan orang-orang kafir di masa Nabi SAW. Ketika diingkari kepada mereka, kenapa kalian berbuat demikian? Kenapa kalian duduk-duduk di sekitar kuburan mereka? Kenapa kalian mengalap berkah, meminta hajat kepada mereka? Kenapa kalian berdoa kepada mereka? Apa jawab mereka? "Ma na'buduhum," sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka. "Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami harapkan bagaimana mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, itu saja. Nah, ternyata perbuatan dari orang-orang sufi, orang ahli tarekat, demikian juga keadaan mereka. Kalau dikatakan, kalau diingkari perbuatan mereka, jawabnya, kami tidak beribadah kepada mereka. Kami hanya sekedar meminta syafaat di sisi mereka, agar mereka menjadikan kami orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi kesamaan. Kesamaannya dari sisi mana? Kesamaan dari sisi al-ghulu fi salihin. Ekstrim dan berlebih-lebihan terhadap orang-orang salih. Sesungguhnya ekstrim dalam beragama, ekstrim dalam menyikapi orang-orang salih ini adalah di antara sebab yang membinasakan umat-umat terdahulu. Oleh karenanya Nabi mengingatkan dalam haditsnya. Nabi mengingatkan dalam haditsnya, "Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Hati-hati kalian dari sikap ekstrim dan berlebih-lebihan. Hati-hati kalian. Nabi peringatkan kepada kita. Agar kita menjauhi perkara seperti ini. Hati-hati kalian berlebih-lebihan dan ekstrim dalam beragama. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah gulu dalam beragama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan dari orang-orang Nasrani di masa dahulu. Yahudi dan Nasrani Allah binasakan disebabkan karena mereka terlalu melampaui batas mengagungkan orang-orang saleh, mengagungkan para nabi dan para rasul, melebihi dari kapasitasnya, melebihi dari kadarnya.
Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita perhatikan bahwasanya orang-orang salih ini mereka mempunyai kedudukan, mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya memang mereka orang salih. Iya. Dan ternyata kesalehan mereka saja tidak membolehkan kita untuk mengkultuskan mereka secara serampangan. Ini kalau ternyata mereka memang orang-orang salih. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya yang mereka kultuskan tersebut adalah orang-orang yang bejat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mujrim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Arba', dalam kitab beliau 4 kaidah dalam mengenal kesyirikan. Di kaidah yang terakhir beliau sebutkan di situ bahwasanya kesyirikan di zaman dahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan di zaman sekarang. Dari sisi kesyirikan di masa dahulu, mereka berbuat syirik, mereka beribadah kepada orang-orang yang memang saleh. Ini satu. Adapun kesyirikan di masa sekarang, kebanyakan mereka beribadah, menyerahkan ibadah mereka kepada orang-orang yang dianggap saleh saja. Tapi sebenarnya bukan saleh. Mereka pelaku bid'ah, mereka ahli khurafat, mereka pelaku maksiat. Bahkan lebih hebatnya lagi di zaman sekarang, aneh bin ajaib. Tapi nyata kita saksikan di media sosial, adanya orang-orang yang menganggap bahwasanya orang-orang gila atau tanda kutip ODGJ sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nas'alullah as-salamu wal afiyah. Ini sebenarnya siapa yang gila? Apakah orang gilanya ataukah mereka yang menganggap apakah mereka menganggap orang gila sebagai wali? Sebenarnya siapa yang gila di sini? Ini ucapan seperti ini kalau tersebar luas dan diketahui oleh umat-umat yang lain akan memalungkan umat Islam. Bisa-bisanya orang yang tidak waras, orang yang dianggap gila kemudian dijadikan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudaraku seiman, orang gila perlu dikasihani, bukan dianggap sebagai orang, bukan dianggap sebagai wali. Mereka orang gila yang sudah tidak dibebankan syariat lagi. Tapi jangan sekali-kali dianggap mereka sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan lagi bahwasanya menganggap bahwa orang-orang gila termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini merupakan merusak citra orang-orang saleh. Kalau seandainya benar demikian, harusnya orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu harusnya juga beliau seorang gila. Karena mereka menganggap orang yang wali itu adalah orang gila. Apakah ada di masa dahulu yang punya pemikiran demikian bahwasanya orang gila tersebut adalah wali Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling hebat perwaliannya daripada Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang paling hebat perwaliannya daripada Umar bin Khattab? Siapa yang paling hebat perwalian daripada Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in? Mereka semuanya adalah orang-orang yang waras, orang yang berakal sehat, bukan orang yang gila. Maka sangat-sangat merusak citra agama Islam ketika dikatakan orang gila sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan karakter dari orang-orang saleh, siapa sebenarnya dari wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Kemudian yang kedua, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak takut dan tidak pula bersedih. Ya Allah, sebutkan mereka bagaimana karakternya? Apa karakter dan sifat dari wali-wali Allah? Sebutkan ya Allah. Allah sebutkan di kelanjutan ayat, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang senantiasa beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma dua ini. Kemudian ternyata
Di masa sekarang orang yang terkenal dengan taat beragama, terkenal dengan kesalehannya, menganggap bahwa orang-orang gila sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita melihat bagaimana kebenaran sabda Rasulullah SAW. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman berikutnya. Di masa dahulu belum ada keyakinan seperti ini. Yang berkeyakinan bahwa orang gila termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala baru di zaman sekarang. Baru di tahun 2020 di sini. Tahun 2021 baru muncul itu pemikiran. Yang kata mereka mengistilahkan wali majdhub. Bukan wali majdhub tapi wali majnun. Bukan wali majdhub tapi wali majnun. Jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah manusia, bagaimana orang-orang Nasrani mereka menyimpang dari jalan yang benar disebabkan karena mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang salih, berlebih-lebihan dalam menyikapi Nabi dan Rasul. Kemudian dari sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin dari kalangan orang-orang sufi ahli tarekat yang mereka juga menyimpang dari jalan yang benar disebabkan karena apa? Al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan ekstrim dalam terhadap orang-orang salih. Kemudian yang terakhir, sudah masuk waktu ya? Sudah masuk waktu? Lanjut sedikit ya. Baik. Kemudian yang terakhir, di antara penyimpangan-penyimpangan yang terjadi disebabkan karena adanya al-ghulu ekstrim kepada orang-orang salih. Itu apa yang terjadi kepada orang-orang Syiah. Dan sumber kesesatan mereka, sumber penyimpangan mereka sama seperti penyimpangan yang terjadi kepada orang-orang Nasrani, kepada orang Sufiyah ahli tarekat. Mereka ghulu ekstrim dalam terhadap orang-orang salih. Mereka adalah orang-orang yang terlalu mengkultuskan seorang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala di dalam buku yang dikarang oleh ulama tanah air, guru kita Al-Ustadz Al-Qarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala wa ghafarallahu liwalidih. Karya tulis yang dikarang oleh Al-Ustadz Al-Qarnain hafizahullah ta'ala adalah karya tulis yang sangat bagus. Saya nasihatkan kepada kawan-kawan sekalian untuk membaca kitab tersebut. Kitab yang menyebutkan bagaimana orang-orang Syiah mereka menyebutkan tentang agama mereka masing-masing. Mereka menyebutkan tentang agama mereka dalam kitab-kitab mereka. Beliau memberikan judul Ulama Syiah bercerita tentang agama mereka. Di dalam kitab kecil tersebut beliau mengungkapkan bagaimana ulama-ulama Syiah, tokoh-tokoh Syiah, mereka bercerita tentang keyakinan mereka sendiri. Di antara pemikiran mereka yang paling rusak dan juga mengarah kepada al-ghulu fi shalihin. Yang pertama, keyakinan kaum Syiah terhadap keimaman 12 imam Ahlul Bait. Jadi mereka punya 12 imam dan 12 imam ini semuanya ahli sunnati wal jamaah, tidak seperti apa yang dianggap oleh orang-orang Syiah. 3 di antaranya adalah sahabat Nabi SAW. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, yang ketiga adalah putra beliau Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tiga sahabat yang dianggap oleh orang-orang Syiah sebagai imam mereka. Kemudian 8 yang lainnya itu semuanya keturunan dari Al-Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, orang-orang Syiah ini mereka punya pemikiran khusus dalam meyakini keimaman 12 imam tadi. Di antara keyakinan mereka meyakini bahwasanya imam mereka ini mengetahui perkara gaib. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana mereka bercerita bahwasanya imam-imam mereka ini, imam 12, itu mengetahui perkara gaib
Saya sebutkan di antara kitabnya, dalam kitab Ushulul Kafi, karya Ahlul Hadits mereka Al-Quluri. Terdapat sejumlah riwayat dari Imam Ahlul Bait, semoga Allah merahmati mereka, tentang pengetahuan para imam akan ilmu gaib. Iya. Dan disebutkan di sini riwayat-riwayat tersebut terangkai dalam sejumlah bab pembahasan. Jadi Al-Ustaz Dzulqarnain menyebutkan dalam kitabnya bagaimana iya, di dalam bagaimana orang-orang Syiah menyebutkan keyakinan mereka dalam kitab-kitab mereka sendiri. Kata beliau di dalam bab para imam alaihi wassalam itu mengetahui hal-hal yang telah terjadi dan hal-hal yang akan terjadi. Itu dalam kitab Ushulul Kafi karya Al-Quluri. Disebutkan bahwasanya imam mereka itu imam 12 tadi itu meyakini perkara-perkara gaib atau mengetahui perkara gaib. Dan juga dalam pembahasan yang lain masih dalam kitab Al-Ushulul Kafi, mereka menyebutkan para imam mengetahui waktu meninggal mereka dan mereka tidak meninggal kecuali dengan pilihan mereka. Ini di antara pemikiran mereka yang sangat-sangat mengantarkan kepada kekufuran. Mereka anggap bahwa imam mereka ini itu sudah mengetahui kapan mereka akan meninggal dan mereka meyakini bahwa mereka tidaklah meninggal kecuali atas pilihan mereka sendiri. Subhanallah. Begitu bejatnya ucapan mereka, sampai-sampai seakan-akan mereka sudah sudah mengagungkan mereka melebihi daripada pengagungan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahli sunnati wal jamaah, jalan mereka jalan pertengahan. Mereka mengimani 12 imam bahwasanya mereka adalah imam ahli sunnati wal jamaah. Tidak meyakini bahwasanya mereka mengetahui perkara gaib. Karena kapan ada seorang yang beranggapan ada di antara manusia yang mengetahui perkara gaib, maka dia telah kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ya'lamul ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin karena waktu yang membatasi kita, mungkin di azan dulu kemudian dilanjut atau bagaimana? Baik, silakan. Bagi jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di antara penyimpangan yang terjadi di kalangan orang-orang Syiah di mana mereka punya keyakinan terhadap Imam 12 dan keyakinan mereka ini adalah keyakinan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Di antara keyakinan mereka terhadap Imam 12 tadi, mereka mempunyai anggapan bahwasanya ucapan imam-imam mereka itu bagaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul sudah mengarah kepada kekufuran. Bayangkan mereka menyatarankan antara ucapan-ucapan imam 12 mereka, kata mereka itu sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya ucapan saya ini tidak ada dasarnya. Itu ucapan adalah ucapan mereka sendiri, termaktub dalam kitab-kitab mereka. Seperti dalam kitab Ushulul Kafi, dalam kitab yang sama disebutkan riwayat dari Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq bahwasanya beliau berkata, perhatikannya bagaimana tokoh-tokoh imam Syiah bercerita tentang akidah mereka. Kata beliau, ucapanku adalah ucapan ayahku dan ucapan ayahku adalah ucapan kakekku. Ucapan kakekku adalah ucapan Al-Husain. Kemudian ucapan Al-Husain adalah ucapan Ali. Dan ucapan Ali adalah ucapan hadits Rasulullah SAW, dan hadits Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan yang sangat-sangat menjijikkan. Bisa-bisanya mereka menganggap bahwa ucapan Imam 12 mereka itu sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang meyakini keyakinan seperti ini kecuali orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah seperti inilah yang disebut dengan Syiah Itsna Asyariyah Ar-Rafidah. Yang mereka mempunyai 12 imam, yang ternyata 12 imam ini mereka anggap lebih mulia daripada Nabi dan Rasul. Kemudian yang terakhir, di antara keyakinan mereka yang secara berlebihan terhadap 12 imam mereka meyakini bahwa Ahlul Bait atau 12 imam mereka ini lebih tinggi derajatnya daripada kenabian. Saya ulangi. Mereka meyakini bahwa 12 imam mereka itu Ahlul Bait
Itu derajatnya lebih tinggi daripada kenabian. Juga keyakinan seperti ini mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka. Iya. Seperti salah seorang tokoh mereka, Muhammad Ridha Al-Mudhaffar, mereka berkata, kami meyakini bahwa keimaman adalah seperti kenabian. Iya. Jadi di antara tokoh mereka yang bernama Muhammad Ridha Al-Mudhaffar, dia mengatakan, kami meyakini bahwa keimaman siapa ini? Keimaman 12 imam tadi. Bahwasanya keimaman tersebut sama seperti kenabian yang tidaklah terjadi kecuali berdasarkan nas dari Allah melalui lisan Rasulnya atau melalui lisan imam yang telah ditetapkan secara nas. Apabila dia ingin menetapkan imam setelahnya, maka hukum keimaman hal tersebut adalah hukum kenabian tanpa perbedaan. Ini satu ucapan yang terakhir, ucapan dari imam mereka juga, imam kaum Syiah, Zainuddin Al-Bayadhi. Dia mengatakan, kebanyakan guru kami lebih mengutamakan Ali di atas ulul azmi. Jadi sudah lebih hebat lagi ucapan mereka. Menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada ulul azmi. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan ulul azmi? 5 orang nabi yang mulia, yaitu Muhammad, Isa, Ibrahim, Musa, dan Nuh. Iya. Mereka beranggapan bahwasanya imam 12 tadi lebih mulia daripada siapa? Daripada ulul azmi. Nah, sebagai kesimpulan jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita di malam hari ini, bahwa dari berbagai penyimpangan yang terjadi dari kelompok-kelompok yang ada, apakah kelompok di tengah kaum muslimin atau kelompok di luar agama Islam, biasanya terjadi akibat adanya ghulu, ekstrim dalam beragama, dan khususnya mereka ghulu terhadap orang-orang salih. Maka semoga dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk seluruhnya. Lebih dan kurang yang mohon maafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.